Kalau pada pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang ruang vektor dan subruang, maka hari ini kita akan membicarakan intinya mau ke basis dan dimensi. Tapi basis dan dimensinya kita bicarakan minggu depan ya. Nah, sebelum bicara tentang basis dan dimensi, ini ada beberapa definisi dulu yang Anda harus tahu. Jadi yang pertama yang dikatakan dengan kombinasi linier. Ya, kalau dari namanya saja ini kombinasi linier, ini berarti kita sedang mencari vektor-vektor yang bisa kita kombinasikan secara linier sehingga dia bisa menjadi vektor yang lain. Vektor lain itu bisa dinyatakan sebagai kombinasi linier dari beberapa vektor yang ada. Jadi sebuah vektor W ya kita sebut dikatakan sebagai kombinasi linier dari vektor sebut saja V1 sampai dengan VR. Ini apabila Anda dapat menyatakan W itu sama dengan K1 V1 ditambah K2 V2 ditambah K3 V3 sampai dengan KR VR dengan K1 K2 K3 sampai KR-nya ini adalah sebuah bilangan real. Jadi kalau saya mau nyatakan W itu kombinasi dari 3 buah vektor gitu ya, misalkan ya V1, V2, V3. Maka W itu harus saya bisa buat menjadi bentukan seperti ini. Dengan K1, K2, dan K3-nya terdefinisi. Sebagai contoh ini, saya punya W itu adalah vektor 2, min 1, 3. V1-nya 1, 0, 1, V2-nya 0, 1, min 3. Ternyata di sini W itu saya bisa nyatakan sebagai 2V1 dikurangi dengan V2. Nah, kalau W itu saya bisa nyatakan sebagai bentuk kombinasi linier gini, maka kita sebut W itu kombinasi linier dari vektor V1 dan V2. Itu yang dikatakan dengan kombinasi linier. Jadi di sini nanti kalau pada saat kita mau mencari apakah ini merupakan vektor yang bisa menjadi kombinasi linier dari beberapa vektor yang lain, Anda harus menyelesaikan persamaan yang ada. Persamaannya ini nanti biasanya dia akan menjadi bentuk sistem persamaan linier. Ya, misalkan V itu adalah ruang vektor, di mana vektor-vektornya ini sebut aja V1 sampai dengan VR. Himpunan semua kombinasi linier dari V1, V2 sampai dengan VR itu adalah merupakan subruang dari V. Ya, nanti kalau Anda itu kan kita tahu yang seperti ini, maka nanti himpunan dari semua kombinasi liniernya ini pasti dia akan menjadi subruang dari V. Sebagai contoh ini ya, kelihatan sebentar, saya pindah. Nah, misalkan gini, diketahui U itu adalah 10 min 1 dan V adalah 3 min 1, 2. Anda selidiki apakah yang pertama W 7 min 2, 3 itu merupakan kombinasi linier dari U dan V. Maka di sini kalau kita mau lihat dia merupakan kombinasi linier atau enggak, maka yang harus kita lakukan itu adalah membuat dulu bentuk kombinasi liniernya. Jadi dari sini tadi, dia dikatakan kombinasi linier, itu kan jika W ini dapat saya nyatakan sebagai K1U ditambah dengan K2V. Jadi Anda bisa menentukan nilai K1 dan K2 yang memenuhi di persamaan ini. Nah, kita substitusikan ya. W-nya 7 min 2, 3. K1 dikalikan U-nya adalah 1, 0 min 1. K2 itu dikalikan dengan 3 min 1, 2. Nah, tujuan kita mau mencari K1 dan K2. Dari kondisi ini, kan Anda bisa dapatkan ya, ini kan penjumlahan
dalam bentuk vektor-vektor gini, ini kan berarti bisa saya jumlahkan, saya akan dapatkan 7 persamaan. 7 itu, kok 7 persamaan? 3 persamaan. Persamaan pertama 7 itu sama dengan K1 ditambah 3K2. Persamaan yang kedua, min 2 itu sama dengan 0K1 min K2. Yang ketiga, 3 sama dengan min K1 plus 2K2. Dari sini sebenarnya kita sudah dapat ya nilai K2-nya ya. K2-nya sama dengan 2. Nah, Anda tinggal melihat aja. Namanya solusi itu kan dia harus bisa memenuhi semua persamaan yang ada. Kalau ini saya sebut sebagai persamaan 1, yang ini persamaan 2, maka dari sini akan saya dapatkan saat saya substitusi ya. Ini sebut aja 3. Oh, ini 2 dulu aja, ini yang 3. Kalau 2 itu saya substitusikan ke dalam 1, maka akan saya peroleh 7 itu sama dengan K1 plus 3 kali K2. Jadi 7 sama dengan K1 plus 6, artinya kita peroleh K1-nya sama dengan 1. Itu ada solusinya, Bu. Iya, tapi kan ini kita masih gunakan 2 persamaan. Padahal kalau kita bicara tentang sistem persamaan linear, maka solusi itu harus memenuhi semua persamaan yang ada. Ini kalau saya sebut persamaan 4 gitu. Nanti dari, kita harus cek, ini kan tadi memenuhi 1 dan 2 ya. Yang ketiga bagaimana Anda harus cek. Saya substitusikan 2 dan 4 ini ke dalam persamaan 3. Kita cek apakah memenuhi enggak. Jadi saya punya ini min K1 plus 2K2 itu sama dengan berarti min 1 ditambah 2 kali 2. Hasilnya sama dengan 3. Betul? Oh betul. Berarti ini adalah solusinya. Jadi kita peroleh K1-nya sama dengan 1, K1-nya sama dengan 1, dan K2-nya sama dengan 2. Sehingga dari sini kita simpulkan bahwa W itu merupakan kombinasi linier dari U dan V. Dari U dan V. Nah, kalau ditanya bentuk kombinasinya bagaimana? Ya, bentuk kombinasinya Anda tinggal itu. Bentuknya itu saya punya jadinya W, itu akan sama dengan K1-nya 1, berarti U, K2-nya 2 ditambah dengan 2V. Ini bentuk kombinasi linear dari W terhadap U dan V. Itu kira-kira untuk melihat kombinasi linear. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Oke, kalau nggak ada. Sorry, iya. Itu gimana Bu? Bentuk W sama dengan U ditambah 2V. Iya, ini kan awalnya tadi. Kan kita mau melihat apakah W itu bisa saya nyatakan dalam bentuk penjumlahan linear. Kombinasi linear itu maksudnya kan penjumlahan linear. Nah, ini kita cari K1 dan K2-nya. K1-nya kan ketemu tadi nilainya 1. K2-nya itu sama dengan 2. Tinggal dimasukkan ke sini. Berarti kalau saya bisa menemukan nilai K1 dan K2 yang memenuhi dari bentuk persamaan di atas ini. Iya. Kita sebut W-nya kombinasi U dan V. Bentuk kombinasinya masukkan K1-nya. K1-nya 1, terus K2-nya ini 2. Makanya W-nya sama dengan U plus 2V. Oke Bu, thank you Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi mungkin? Kalau enggak ada, bisa dicoba soal yang B. Silakan dicoba dulu untuk soal yang B. Saya beri waktu 2 menit ya. Bu. Iya. Itu Bu Enda, yang sisi kanan itu pembuktian kah?
Yang bagian ke sini, ini maksudnya. Yang kanan, Bu. Yang kanan ini. Iya, iya. Kalau yang ini kan nyari dulu. Kan dari sini saya punya K2-nya 2. Berarti sampai ketemu K1 boleh kan, Bu? ketemu K1. Yang ini pembuktiannya. Betul enggak? Itu memenuhi ketiga persamaan. Jadi tujuannya mau melihatkan kalau solusi itu dia harus memenuhi 3 persamaan yang ada. Kalau enggak memenuhi salah satu berarti bukan solusinya. Nah, kalau ternyata saya tidak bisa menemukan nilai K1 dan K2 yang memenuhi 3 persamaan ini, berarti W itu bukan kombinasi linear dari U dan V. Berarti kan ini tidak ada solusinya SPL itu. Nah, ini itu 2 dan 4 itu maksudnya persamaan kedua dan persamaan keempat masuk ke persamaan ketiga gitu, toh? Betul, iya. Maksudnya gitu. Iya, iya, Bu. Ya, ini persamaan 2, ini persamaan 4. Oke, makasih ya, Bu. Ya, ini. Oke. Ya, maksudnya ini persamaannya ya, yang saya itu kan. Jadi persamaan 2 sama yang 4 itu saya substitusikan ke persamaan 3. Saya mau lihat betul enggak kalau ini saya masukkan ke persamaan 3 hasilnya sama dengan 3. Oh, ternyata betul. Berarti kalau dengan kondisi itu nilai K1 sama dengan 1 dan K2 sama dengan 2 itu merupakan solusi dari SPL ini. Nah, kalau dia punya solusi di sini, maka kita katakan W itu kombinasi linear dari U dan V. Bentuk kombinasinya Anda substitusikan. Ya, kurang lebih seperti itu. Bisa dicoba yang B, apakah Z itu merupakan kombinasi linear dari U dan V? Sudah nemu? Sudah. Bukan kombinasi linear. Iya, soalnya kalau masuk persamaan ketiga enggak nemu. Oh, hasilnya enggak sama ya. Ya berarti bukan solusi ya. Jadi kalau bukan solusi ya enggak perlu dipaksa. Sebentar. Dihapus saja deh. Cara melakukannya kayak tadi ya. Kita buat Z itu sama dengan K1 U ditambah dengan K2V. Kita mau cek nanti. Z-nya 330. K1 U-nya adalah 10 min 1. K2 dengan V-nya adalah 3 min 12. Ya, nanti sistem persamaannya kan Anda bisa buat jadi 3 sama dengan K1 plus 3 K2 terus 3 sama dengan min K2 0 sama dengan min K1 plus 2K2. Ya, dapatnya ini K2-nya itu sama dengan min 3. Kayak tadi ya. Ya, ini kita sebut aja persamaan 1. Yang ini persamaan 2. Yang di sini persamaan 3. Seperti tadi sih, Anda boleh, ini 2 mau disubstitusikan ke 1 atau ke 3 sama aja ya, terserah. Kalau Anda nanti substitusi ke 3, berarti dari hasil yang terakhir itu nanti kita substitusikan ke 1 gitu. Terserah kita mau nyoba yang mana. Saya substitusikan ke 3 ya. Persamaan 2 disubstitusikan ke 3, berarti saya punya 0 sama dengan min K1 plus 2 kali min 3. Permisi Bu Indah. Iya, ada yang salah. Belum ke record ya Bu, Zoom-nya. Lupa tadi. Tadi saya pause waktu itu. Ya, terima kasih. Ya, jadi sampai mana tadi? Oh, ini. Berarti dari sini saya dapatkan bahwa K1 sama dengan min 6 ya. Ya, Anda terserah ya.
Anda mau substitusi ke 1 mungkin nanti hasilnya ke 1-nya akan berbeda dengan ini, karena tadi kan ternyata tidak terbukti ya. Nah, nanti dari sini, dari 2 dan 4, kita substitusikan ke 1 yang belum digunakan itu. Karena kan harus memenuhi semua. Coba Anda substitusikan K1 ditambah 3K2, berarti K1-nya min 6, ditambah dengan 3 kali min 3, berarti ini berapa? Min 9, hasilnya min 15. Oh, ternyata tidak sama dengan 3. Hasilnya di sini kan dia mintanya 3. Jadi artinya apa? Artinya ini bukan merupakan solusi. K1 sama dengan min 6 dan K2 sama dengan min 3 itu bukan merupakan solusi dari SPL ini. Nah, karena itu bukan solusi, maka kita katakan bahwa Z itu kan kombinasi linier. Dari U dan V. Ya, kurang lebih gitu cara menunjukkannya. Ini kombinasi linear atau enggak, ya. Artinya sebenarnya lihatnya di sini sih. Dari bentuk yang kita punya, persamaan yang ada di sini ini, apakah ada nilai K1 dan K2 yang memenuhi dari persamaan yang ada. Nah, kalau misalkan Anda bilang, Bu, kalau solusi ini kan SPL, kalau misalkan nanti didapatkan solusi banyak bagaimana? Ya tidak apa-apa, kan punya solusi tetap. Selama dia punya solusi, maka kita nyebutnya dia tetap sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor vektor-vektor yang ditentukan tadi. Itu untuk kombinasi linear. Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut ya. Kita masuk pada yang disebut dengan merentang. Jadi kalau kita bicara tentang kombinasi linear itu tadi sebuah vektor mau saya buat dalam bentuk kombinasi secara linear dari vektor-vektor yang lain gitu kan. Kita hanya melihatnya pada satu buah vektor. Nah, yang dikatakan merentang ini, jadi vektor-vektor, kumpulan vektor, jadi himpunan yang isinya vektor, sebut aja itu adalah S gitu ya, pada sebuah ruang vektor V, ini dia dikatakan merentang pada ruang vektor tersebut apabila ya, kita bisa membuat kombinasi linear dari kumpulan vektor ini untuk sembarang vektor yang ada di ruang vektor V. Jadi kalau dikatakan merentang itu malah kita bicaranya gini, saya ngambil beberapa vektor yang ada di dalam V ini. Nah, himpunan vektor yang ada di dalam V itu saya bisa kombinasikan linear dengan vektor sembara yang ada di V. Jadi bicaranya sekarang malah nggak cuma satu vektor yang akan kita buat kombinasi linearnya, tapi Anda bisa melihatnya secara umum. Sembarang vektor yang ada di V itu kalau bisa saya nyatakan sebagai kombinasi linear dari himpunan vektor ini, maka himpunan vektor ini dikatakan merentang pada ruang vektor V. Itu yang dikatakan dengan merentang. Ya. Jadi kalau tadi kombinasi linear itu saya cuma ambil satu vektor, terus saya lihat kalau ada kumpulan beberapa vektor, saya bisa nggak W ini satu vektor itu saya nyatakan sebagai penjumlahan dari beberapa vektor yang ada tadi. Lihatnya cuma satu vektor, itu kombinasi linear. Tapi kalau kita sudah bicara tentang merentang, maka Anda harus bisa menunjukkan bahwa kumpulan dari vektor-vektor ini bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari
vektor sembarang yang ada di ruang vektor V. Jadi kalau mau membuktikannya ya berarti harus secara umum. Jadi contoh kayak gini nih, saya punya dua buah vektor, sebut aja V1 dan V2. V1 ini komponennya adalah 1,0, V2 komponennya adalah 0,1. Ini ditanya apakah dua vektor ini merentang pada R2? Nah, Anda harus bisa tunjukkan. Tadi definisi merentang itu kan kalau saya ambil sembarang vektor, ini yang diambil, sembarang vektor, jadi ngomongnya bukan angka lagi ya, tapi di sini, tapi kita nyatakan sebagai sembarang bilangan, sebut aja U1 dan U2, ini merupakan elemen R2, berarti ini adalah isinya bilangan real. Kita harus bisa menunjukkan bahwa U itu bisa saya nyatakan sebagai K1V1 ditambah K2V2. Nah ini, dari sini ini ya, saya bawa ke atas ya, nulisnya biar enak. Saya bawa, jadi ini tadi kan U1 dan U2 itu adalah sembarang vektor, sembarang bilangan real, sembarang vektor, sembarang bilangan real. U1, dan U2. Ini kan kita nyatakan sebagai K1, V1-nya itu, mana V1-nya 1, 0, ditambah K2, V2-nya adalah 0,1. Tujuan kita kan mencari nilai K1 dan K2. Jadi kalau dari sini saya buat persamaan U1 itu sama dengan K1, U2 sama dengan K2. Jadi kalau mau cari solusi jangan gini ya, nulisnya ini aja. Berarti K1 itu sama dengan U1, K2-nya sama dengan U2. U1 dan U2 bilangan real sembarang. Artinya untuk bilangan apapun saya bisa nyatakan bahwa bilangan ini adalah kombinasi linier dari V1 dan V2 dengan bentuk kombinasi liniernya ini. Ini bentuk kombinasi liniernya. Jadi kalau saya tulis bentuk kombinasi liniernya itu saya punya U itu sama dengan K1-nya itu adalah U1 V1 ditambah K2-nya ketemunya apa? U2 V2. Ini bentuk kombinasi linearnya. Sehingga karena untuk sembarang vektor yang ada di R2, saya bisa nyatakan sebagai kombinasi linear dari V1 dan V2, maka kita katakan bahwa himpunan dari V1 dan V2 ini itu merentang di R2. Itu untuk melihat merentang. Jadi kalau merentang, Anda harus bisa tunjukkan secara umum ya, secara umum bahwa itu terpenuhi. Sampai di sini ada pertanyaan? Sudah bisa diterima sampai di sini? Bedanya tadi kombinasi linear dengan merentang. Jadi kalau kombinasi linear itu saya ambil satu vektor, kemudian saya cek satu vektor ini bisa saya nyatakan dalam penjumlahan vektor-vektor yang lain, enggak. Tapi kalau merentang itu saya bicaranya malah fokusnya pada himpunan vektor yang ada. Nah, himpunan vektor yang ada ini pada sebuah ruang vektor tertentu, sembarang vektor yang ada di ruang vektor tersebut apakah bisa dinyatakan dalam penjumlahan dari himpunan vektor tersebut. Nah, kalau bisa, berarti Anda bisa katakan bahwa himpunan vektor itu merentang pada ruang vektornya. Yuk kita coba kalau gitu. Oke. Ini. Selidiki apakah
V1 0,2 dan V2 0,2 itu merentang R2. Cara melihatnya bagaimana? Karena ini ruang vektornya adalah R2, maka Anda harus ambil sembarang vektor. Ya, jadi untuk sembarang vektor, mau sembarang ya, sebut aja mau U boleh, mau A boleh, mau M terserah Anda. Saya pakai U aja. U itu adalah, karena ini R2 itu kan berarti sebuah vektor yang komponennya ada 2, di mana elemen-elemennya adalah bilangan real. Ini elemen dari R2. Nah, kita mau cek apakah U itu bisa saya nyatakan sebagai ini, K1V1 ditambah dengan K2V2. Ada enggak K1 dan K2 yang memenuhi persamaan ini? Ya, kita coba. Jadi saya punya ini U1, ini U2, ini K1, V1-nya 0, ini 2, terus di sini K2, tujuan kita mau mencari K ya. Sini. Nah, ini kalau saya tuliskan persamaan 1 itu ngomong U1 itu sama dengan 0 K1 ditambah 0 K2. Persamaan 2 ngomong U2 itu sama dengan 2 K1 dikurangi 2 K2. Saya tertarik pada hasil yang pertama. Ya, dari sini. Apakah ada nilai K1 dan K2 yang memenuhi dari persamaan ini? Jadi ini sebuah bilangan real ya ini ya. U1 itu bilangan real sembarang. Boleh 0 Bu? Boleh, tapi tidak harus 0. Jadi boleh sembarang pun. Bisa 1, bisa 10, bisa 12, bisa min 1000, bisa setengah, bisa min 1/5. Bilangan real. Nah, kalau kita ambil secara umum, bilangan real di sebelah kiri, di sebelah kanan itu saya punya 0 kali K1 ditambah 0 kali K2. Bilangan berapapun kalau dikalikan 0, hasilnya sama dengan 0. Ini pun juga sama dengan gitu. Nah, apakah ini berlaku bahwa bilangan realnya ini, sembarang bilangan real itu akan sama dengan 0? Kan enggak. Tandanya jadi enggak sama. Loh, kalau U1-nya 0 bukan berlaku. Iya, hanya U1 sama dengan 0. Padahal kan enggak ada ketentuan. U1-nya ini hanya 0 saja. Ketentuannya U1 itu adalah sembarang bilangan real. Sehingga dari sini saya bisa katakan bahwa tidak ada nilai K1 dan K2 yang memenuhi persamaan ini. Sehingga kita katakan bahwa himpunan V1 dan V2 ini tidak merentang F2. Itu, karena tidak ada solusinya akhirnya dari sini. Saya tidak bisa mendapatkan nilai K1 dan K2 yang memenuhi dari persamaan itu. Karena kan segala bilangan kalau dikalikan 0 ya hasilnya 0 gitu. Padahal di ruas kirinya dia bilangan real. Jadinya kita katakan bahwa ini adalah himpunan vektor yang tidak merentang pada R2. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan dulu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, bisa dicoba yang soal B sekarang. Ayo, saya tunggu 2 menit ya. Silakan dicoba dulu untuk soal B.
Nanti ingatkan saya ya untuk resume recording kalau kita mau bahas yang soal B. Kadang lupa soalnya. Anda coba dulu. Ya, kurang lebih nanti cara kerjanya yang ini. Anda lanjutkan dulu. Gimana? Sudah dapat? Merentang apa enggak? Dari hasil Anda. Ya, saya merentang, Bu. Merentang ya? Berarti solusinya ada ya? Oke, kita lihat ya. Berarti kan saya masukkan gini. 110 ditambah K3 111. Ya, ini dari sini saya dapatkan persamaan pertama A1 itu sama dengan K1 plus K2 plus K3. Oh ya, kalau dari lihat ininya merentang ini ya. A2 itu sama dengan K2 plus K3. A3 itu sama dengan K3. Ini berarti dari sini saya dapatkan bahwa K3 itu sama dengan A3. Dapat solusi 1. Ini sebut persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Ya, kita cari solusinya dulu. Bentar, saya ganti warna. Kalau 3, saya substitusikan kedua ya, karena di 2 itu cuma ada K2 dan K3. Maka saya akan peroleh bahwa A2 itu sama dengan K2 ditambah dengan A3. Artinya
K2 itu sama dengan A2 dikurangi dengan A3. Dapat ini. Terus dari sini, ini persamaan 4. Kita substitusikan 3 dan 4 itu ke dalam persamaan 1. Jadi dari sini saya dapatkan A1 itu sama dengan K1, ditambah K2-nya itu A2 min A3, ditambah K3-nya adalah A3. Sehingga kalau dari sini saya peroleh bahwa, ini saya sederhanakan dulu aja, K1 plus A2, ini A3-nya saling menghilangkan. Jadi K1 itu sama dengan A1 min A2. Loh, karena ini ada solusinya, maka kita bisa katakan bahwa himpunan vektor-vektor ini, ya, atau setiap vektor yang ada di R3 itu pasti bisa kita nyatakan sebagai kombinasi linear dari V1, V2, dan V3. Ya. Sehingga dari sini Anda bisa nyimpulkan bahwa himpunan vektor V1, V2, dan V3 ini merentang pada ruang vektor R3. Kita dapatkan hasilnya seperti ini. Itu kurang lebih yang dikatakan dengan merentang. Ada pertanyaan dulu? Sampai di sini. Ada pertanyaan? Ada yang mau didiskusikan dulu? Mungkin sebelum kita masuk ke bagian terakhir pertemuan kita hari ini ya. Mau dilihat dulu boleh. Mungkin nanti dari situ ada yang mau ditanyakan. Sudah? Tidak ada? Baik, kalau nggak ada, lanjut ya. Kita lanjutkan pada bebas linier. Jadi kalau bebas linier itu melihatnya pada kumpulan vektor yang ada ini. Nah, himpunan vektor ini dikatakan sebagai himpunan yang bebas linier, jadi antar vektornya ini bebas linier, itu apabila saat saya kombinasikan ini terhadap vektor 0, jadi saya buat K1V1 plus K2V2 sampai dengan KRVR, hasilnya sama dengan vektor 0, maka solusinya itu hanya solusi trivial saja, atau dengan kata lain, nilai K yang memenuhi itu hanya sama dengan 0 saja. Maka kita katakan bahwa himpunan atau vektor-vektor V1, V2 sampai dengan VR ini adalah himpunan vektor yang saling bebas linier. Sedangkan kalau Anda dapatkan solusinya itu ternyata tidak hanya solusi trivial atau kita peroleh solusi yang non-trivial, maka kita katakan bahwa S ini adalah himpunan vektor yang tidak bebas linier atau bergantung linier. Ini beberapa contoh ya. Jadi kalau saya punya 10 dan 01 ini adalah vektor-vektor yang bebas linier di R2. Karena apa? Kalau Anda cek nanti K1 kalikan 1, 0 ditambah K2 kali 0, 1 saat saya sama tekankan 0,0, maka solusinya itu hanya K1 sama dengan K2 sama dengan 0. Hanya ini, jadi dia hanya punya solusi trivial. Lain halnya dengan ini, saat saya punya vektor 2 min 103, 125 min 1, dan 7 min 158, ketiga vektor ini merupakan vektor yang tidak bebas linier di R4.
Kalau R4 bagaimana Bu? Ini komponennya ada 4. Ini berarti di R4. Karena apa? Ternyata saat saya buat kombinasi linearnya, K1, sebut aja ini U1 ya, ditambah dengan K2 U2 plus K3 U3 sama dengan vektor 0, ini ternyata nilai K1, K2, dan K3-nya itu tidak hanya 0 saja. Salah satunya yang memenuhi yaitu K1-nya sama dengan 3, K2-nya sama dengan 1, dan K3-nya sama dengan negatif 1. Jadi dalam hal ini saya peroleh solusinya adalah solusi yang non-trivial. Karena dapatnya solusi non-trivial, maka himpunan vektor ini tidak saling bebas linier. Ya, ini ada beberapa teorema ya. Jadi kalau kita mau lihat tentang bebas linier itu, ada beberapa hal yang bisa kita lihat bersama-sama. Jadi yang pertama, kalau saya punya himpunan S, dengan di mana di situ ada 2 vektor atau lebih. 2 vektor atau lebih ini dikatakan tidak bebas linier. JHJ itu jika dan hanya jika. Salah satu vektor di S itu dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari vektor yang lainnya. Jadi contoh aja di sini saya punya S itu himpunan di mana di dalamnya adalah vektor S1, S2, dan S3. Dengan komponen-komponennya adalah seperti itu. Nah, ternyata di sini S3 itu bisa saya nyatakan sebagai kombinasi linier dari S1 dan S2. Jadi S3 itu saya bisa nyatakan sebagai 3S1 ditambah dengan S2. Nah, kondisi yang seperti ini, maka 3 vektor ini, ya, himpunan yang terdiri dari 3 vektor ini adalah himpunan yang tidak bebas linier. Karena salah satu vektor ini bisa dinyatakan sebagai kombinasi dari vektor yang lainnya. Itu teorema yang pertama. Teorema yang kedua, himpunan berhingga yang di dalamnya terdapat vektor 0 itu juga dia tidak bebas linier. Terus sebuah himpunan di mana di dalamnya itu ada 2 vektor, ya. 2 vektor ini merupakan salah satunya merupakan kelipatan dari vektor yang lainnya, maka himpunan tersebut tidak bebas linier. Jadi kalau ada 2 vektor, contoh aja saya punya banyak vektor gitu ya, tapi di dalamnya ini ada vektor misalkan aja 1, 1, 1 ini, terus ada lagi di sini misalkan aja min 2, min 2, min 2. Terus misalkan ini yang lainnya 1, 0, 3 ini. Nah, kalau Anda cek ini nanti pasti dia tidak bebas linier. Karena apa? 2 buah vektor yang ada di sini ini dan ini, itu adalah 2 buah vektor yang saling berkelipatan. Jadi ini kelipatan negatif 2 dari vektor yang lainnya. Nah, kondisi yang seperti itu, Anda kalau cek nanti pasti hasilnya gitu ya. Tapi nggak usah dicek, itu kita akan dapatkan bahwa himpunan vektor itu tidak saling bebas linier. Terus teorema yang ketiga tentang ketidakbebasan linearnya itu, jika saya punya S itu adalah himpunan di dalam Rn, tapi ternyata jumlah vektor di dalam himpunan ini lebih besar, lebih banyak dibandingkan dengan N-nya ini, dari Rn-nya. Jadi banyaknya vektor ini lebih besar dibandingkan dengan N. Maka ini kita katakan dia tidak bebas linier. Jadi contoh kayak gini dong. Saya punya S, itu sebut aja ada V1, V2, V3. Ini adalah vektor-vektor yang ada di dalam, di mana ini elemen dari misalkan aja R2 gitu. Nah, ini ada 3 vektor, tapi kita punya di R2. Nanti kalau Anda cek, pasti dia tidak bebas linier. Gitu ya. Ya, ini beberapa ini namanya teorema yang menyatakan ketidakbebasan linier. Coba yang nomor 3 ini, bebas linier apa enggak? Kira-kira bebas linier apa enggak ini nomor 3? Ini vektornya ada 3, 1, 2, 3,
tapi dia di R2. Berarti kalau yang tadi R-nya itu adalah 3, N-nya 2. Nah, dengan kondisi yang seperti ini, maka kita katakan bahwa 3 buah vektor ini tidak bebas linier di R2. Nanti Anda bisa cek nanti. Tapi kalau sudah ketahuan dari teorema, Anda bisa langsung pakai teoremanya. Gitu ya. Oke, yuk sekarang dicoba yang nomor 1. Saya nyoba yang nomor 2 aja dulu ya, karena rada beda dengan yang lainnya. Nomor 1 nanti dicoba juga, tapi Anda coba, nanti kita bahas bareng gitu maksud saya. Tapi kita coba yang nomor 2 sebentar, saya cari tempat dulu. Tunggu ya. Saya cari tempat dulu. Bu, suaranya ke mute ya sepertinya. Oke, maaf.
Saya ulangi ya kalau gitu ya. Jadi yang dikatakan dengan P2 polinomial derajat 2 ini artinya adalah ruang vektor yang isinya adalah vektor-vektor yang berbentuk polinomial derajat 2. Nah, jadi kayak gini bentuknya. Ini artinya dia maksimalnya ya bentuknya seperti itu. Nah, sehingga kalau Anda mau lihat dua vektor yang ada di sini bebas linear atau enggak, ya berarti kita harus cari. Kalau saya buat K1V1 plus K2V2, saya sama dengan kan vektor 0, apakah nanti K1 dan K2 yang memenuhi ini adalah 0 saja atau ada yang lain? Atau dengan kata lain nanti solusi yang kita dapatkan di sini ini adalah trivial atau yang non trivial. Jadi kita masukkan aja K1 V1-nya itu 6 min X kuadrat ditambah K2 V2-nya itu adalah 1 plus X plus 4X kuadrat. Ini kalau saya tulis ya berarti ngomongnya 0 plus 0X plus 0X kuadrat. Vektor 0-nya itu ini. Nah, Anda kumpulkan. Yang sama dikumpulkan. Ini kan, ini konstan ya. Berarti saya punya, apa ini? Berarti 6 K1 plus K2. Terus yang punya X, ini tidak ada. Yang di sini ada K2X. Terus yang punya X kuadrat, ini ada. Berarti saya punya itu ada min K1 plus 4 K2 X kuadrat. Kita samakan. Jadi Anda samakan koefisien ruas kiri dengan ruas kanan. Ya, di ruas kiri yang murni konstanta ini berarti saya punya 6K1 plus K2 sama dengan 0. Terus yang di ruas kiri punya X ada K2, yang ini kan 0. Berarti saya punya di sini K2 sama dengan 0. Punya X kuadrat, ini ada min K1 plus 4K2, hasilnya juga sama dengan 0. Ini dapat ini. Sehingga dari sini Anda bisa peroleh K1-nya itu sama dengan 0. Yang ini juga kan kita dapatkan K1-nya sama dengan 0 ya. Jadi dari sini saya peroleh solusinya adalah solusi trivial. Kalau solusi trivial berarti apa? Kalau solusi trivial maka kita katakan bahwa vektor V1 jadi V1 dan V2 itu bebas linear di V2. Ini kalau mau nunjukin dia bebas linear atau enggak. Kalau nggak bebas linear nanti bagaimana, Bu? Kalau nggak bebas linear itu biasanya nanti akan jadi solusi yang non-trivial. Jadi tidak hanya 0 saja yang jadi solusi, tapi ada nilai yang lain. Jadi di sininya nanti kita ketemunya yang kalau kemarin tuh kayak K1 sama dengan S, K2 itu sama dengan 2S, kayak gitu loh. Jadi ada nilai-nilai yang lain yang memenuhi dari persamaan tersebut. Ada pertanyaan dulu? Oke, kalau enggak ada. Kalau enggak ada, Anda coba satu nomor ini ya, yang terakhir. Ini dia. Apakah A, B, dan C-nya ini bebas linear di R3 apa enggak? Yuk, silakan dicoba dulu. Yang pasti, kalau ingin lihat bebas linearnya berarti Anda buatnya gini, K1A ditambah K2B ditambah K3C ini sama dengan vektor 0. Nolnya apa, Bu? Karena ini R3 ya, berarti 0,0,0. Jadi nanti diceknya gitu. Ini K1,
min 304 K2 5 min 12 K3 113. Nah, ini dicek ini. Vektor yang seperti ini solusinya trivial atau non trivial gitu. Dicoba dulu ya. Diselesaikan dengan apa terserah. Boleh dengan menggunakan OBE seperti yang kemarin-kemarin, itu silahkan. Mau pakai substitusi eliminasi sekarang ini boleh, terserah ya. Jadi Anda nyaman pakai yang mana? Bebas linear ya, Bu? Bebas linear. Harusnya lo ya, kalau lihat dari Harusnya. ininya. Oh iya. Belum lihat Benar sih. berarti. Mana tahu, nanti kita lihat lagi ya. Jadi dibuat dulu dalam bentuk SPL-nya, berarti min 3K1 plus 5K2 plus K3 sama dengan 0. Terus 0K1 min K2 plus K3 sama dengan 0. 4K1 plus 2K2 plus 3K3 sama dengan 0. Nah, dari sini terserah ya, Anda pakai apa. Mau OBE yang kemarin boleh, substitusi eliminasi ya nggak apa-apa. Ini bisa, ini dari sini saya punya K2 itu sama dengan K3. Nah, ini kalau kita substitusikan ke 1 dan 3, ini persamaan 2 gitu. Jadi kalau 2 disubstitusikan ke 1, maka dapatnya apa? Min 3K1 plus 5K3 plus K3 sama dengan 0. Berarti ini min 3K1 itu sama dengan, ini saya pindah jadi min 6K3 ya. Berarti K1 sama dengan 2K3. Betul enggak? Betul ya? Nah ini persamaan 3. Dari sini, kok 3, 4 ini. 2 dan 4, kalau saya substitusikan ke dalam 3, maka apa yang kita dapatkan? 4, K1-nya itu 2K3, ditambah 2, K2-nya itu K3, ditambah 3K3. 0 kali nanti. Berarti berapa ini? 8, 10, 13 K3 itu sama dengan 0, ya berarti K3 sama dengan 0. K3 0, jadinya dari sini saya dapatkan K1 sama dengan 0, K2 juga sama dengan 0. Berarti solusi yang Anda peroleh ini adalah solusi trivial. Nah, kalau solusi trivial, maka kita katakan bahwa A, B, dan C ini bebas linear. Begitu. Kurang lebihnya.
sebenarnya ya ada cara cepat. Ini kayak kemarin-kemarin tuh soal-soal tugas Anda. Saya selesaikan, ini kan sudah selesai ya, recordnya saya matikan dulu. Ya, jadi untuk mengetahui dia bebas linear atau enggak, itu sebenarnya kita punya cara cepat ini. Anda masih ingat ya determinan? Saya hapus ya ini ya. Saya hapus dulu, mana sih penghapusnya? Oh, di sini. Nah, kita masih ingat kemarin pada saat saya mau menentukan solusi dengan Kramer gitu, dengan Kramer itu kan kalau saya mau mencari nilai X1 itu saya peroleh dari determinan sebut aja A1 dibagi dengan determinan A kan gitu. A-nya itu tidak lain adalah dalam hal ini koefisien, matrik koefisien dari sistem persamaan linear. Jadi kalau tadi sistem persamaan linearnya yang kita punya kan min 3K1 plus 5K2 plus K3 itu sama dengan 0, terus min K2 plus K3 sama dengan 0, dan 4K1 plus 2K2 plus 3K3 itu sama dengan 0. Maka di sini kan saya bisa nyatakan bahwa A itu adalah sebuah matrik 3 kali 3 yang isinya ini. Nah, kalau ini dia punya solusi itu solusi tunggal ya maksudnya di sini. Punya solusi tunggal, artinya determinan yang bawah ini tidak boleh sama dengan 0. Kalau determinan bawah sama dengan 0, maka kalau kemarin dengan aturan Kramer itu kita dapatkan bahwa kita nggak bisa ngomong dia bisa punya solusi banyak atau nggak punya solusi kan gitu. Tapi kalau SPL homogen itu kan dia pasti punya solusi. Cuma solusinya itu trivial atau non trivial. Nah, solusi trivial yaitu saat K1 sama dengan K2 sama dengan K3 sama dengan 0 itu terjadi saat determinannya ini tidak sama dengan 0. Kalau determinannya sama dengan 0 berarti solusinya non trivial. Kalau solusinya non trivial berarti nanti dia nggak bebas linear. Jadi Anda cek nih di sini, determinan A. Determinan A ini min 3, 5, 1, 0, min 1, 1, 4, 2, 3. Karena 3 kali 3 pakai 1 saja ya. Nah, di sini saya dapatkan, apa ini berarti 9 plus 20 plus 0 dikurangi dengan min 4, min 6, min plus 0, min 4. Jadi saya punya berapa? 29 ditambah dengan, tadi berapa sih? 4. Ditambah dengan 10. Berarti hasilnya adalah 39. Nah, 39 itu tidak sama dengan 0. Maka kita katakan bahwa SPL ini, bahwa 3 buah vektor ini atau SPL-nya itu punya solusi yang trivial. Jadi dari sini Anda bisa nyatakan bahwa kalau determinannya A ini tidak sama dengan 0, berarti SPL punya solusi trivial. Kalau dia punya solusi trivial, berarti kita dapatkan bahwa vektor-vektornya ini bebas linear. Di R3. Anda bisa kayak gitu. Kalau soal multiple choice kan enak, jadi kalau mau ditanya ini bebas linear apa enggak gitu, cukup Anda lihat aja dari determinannya. Kalau determinannya itu tidak sama dengan 0, maka kita katakan bahwa dia bebas linear. Tapi kalau determinannya sama dengan 0, berarti ini nanti kita SPL-nya itu akan punya solusi yang non-trivial. Kalau solusi non-trivial, maka ini akan bergantung linear, tidak bebas linear. Ya, kurang lebih seperti itu untuk materi hari ini. Ada pertanyaan dulu sampai di sini.
Ada pertanyaan? Kalau enggak, saya presensi sebentar ya. Nanti mulai minggu ke berapa gitu Anda juga harus melakukan presensi. Nanti dari situ ini saling anu sih. Saya presensi, Anda juga presensi. Jadi kalau ada yang nggak datang tapi ikut absen itu masih memungkinkan sih. Tapi akan akan terganjal kalau saya juga melakukan presensi. Jadi nanti akan ada sosialisasi. Presensinya melalui m.ubaya.ac.id. Jumlah pesertanya 47. Halaman 45 kalau tidak salah. Oke. Bagaimana? Apakah ada yang mau ditanyakan sampai sejauh ini? Tidak ada? Pusing Bu gitu ya mungkin. Ya dicoba dulu lah kalau gitu ya. Soal-soal yang ada di slide tadi dicoba lagi, dicoba sendiri gitu. Kemudian dari situ nanti mungkin Anda baru bisa merasakan, oh ternyata maksudnya ini gitu. Kalau tadi kan dengerin saya ngomong, terus melihat saya yang nulis gitu ya, Anda nggak melakukan aktivitas itu sendiri. Saya kasih waktu cuma mungkin barusan beberapa baris saja yang Anda kerjakan gitu, enggak sampai selesai. Jadi mungkin lebih baik gitu dulu, dicoba-coba dulu. Nanti kalau misalkan memang ada yang perlu untuk didiskusikan lagi, silahkan bisa melalui grup kita atau Anda boleh japri saya. Kalau minggu depan misalkan pas ketemu kepingin dibahas lagi ya enggak apa-apa. Minggu depan ada tugas ya. Tugas keempat itu akan dilaksanakan minggu depan seperti yang sebelum-sebelumnya. Tugas ini akan dibuka seharian sampai jam berapa ya? Saya belum pokoknya malam lah sampai malam. Tapi sebisa mungkin kalau memang Anda ada waktu ya langsung dikerjakan. Bahan untuk tugas minggu depan adalah pertemuan ke-8 sampai pertemuan 10. Jadi sudah mulai dicicil sekarang untuk mengerjakan tugasnya minggu depan. Walaupun dibuka seharian tapi waktunya dibatasi untuk mengerjakan. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, iya. Bu mau tanya tapi di luar Alin. Oh boleh, apa nak? Itu nanti kan kita bulan depan ada libur Lebaran Bu. Itu nanti kelasnya berubah ganti jadwal atau gimana ya Bu? Karena kalau tak lihat juga 1 minggu setengah gitu. Oh enggak. Di kalender akademik. Iya, di kalender akademik itu sebetulnya tepat 14 minggu. Jadi saya melihat ini, ternyata kita kena libur ya. Iya, kita kena libur itu ternyata. Tanggal 1 Juni itu kan libur tanggal merah. Ya harus diganti nanti. Oh, jadi berarti kelas 2 minggu itu nanti berubah gitu ya, Bu? Jadi gini, sampai minggu ke-11 itu kan berhenti di tanggal 7 Mei. Nah, minggu ke-12-nya itu yang dipotong liburan. Jadi minggu ke-12 itu hari Senin Selasanya itu ikut yang Mei, tanggal berapa itu? 10-11 Mei, tapi untuk yang Rebo, Kamis, Jumatnya itu setelah libur. Jadi tanggal 26, 27, 28 Mei. Kebetulan 26 Mei itu tanggal merah juga. Oh, oke. Jadi kepotong gitu tapi tetap kok sebenarnya tetap 14 minggu. 7 minggu setelah UTS. Cuma kalau yang kena tanggal merah, kita kena tanggal merah ternyata ya.
Oh, Kita soalnya sudah janjian. lanjut di Juni ya, Bu? Lanjutnya di akhir Mei. Di 20 berapa sih itu? 26 Mei. Oke, Bu. Jadi libur dulu 10 harian ya itu kayaknya, libur 10 hari. Terus habis itu saya sudah mulai masuk, Anda yang belum. Jadi tanggal 24 ya itu ya, kok nggak kelihatan saya. 24 Mei itu saya sudah masuk, tapi Anda belum. Anda baru